Menurut teori siklus, Iya. kemudian ada Mas Gibran, Pak Mahfud, MD dan lain sebagainya begitu. Nah, akhir-akhir ini banyak orang yang kecewa dengan beliau, Pak Jokowi, gara-gara politik dinasti. Nah, itu yang berkembang di masyarakat akhir-akhir ini, Pak Gatot. Nah, oleh sebab itu, sore ini saya ingin coba mengkomparasikan begitu fakta-fakta yang ada di media mainstream, media sosial yang pernah terjadi selama ini dilalui oleh Pak Jokowi dengan pandangan Mbah Gatot sebagai orang yang sudah tua, sebagai spiritualis Jawa, sehingga nanti ada penilaian yang objektif sendiri dari seluruh pemirsa. Oh, ternyata Jokowi itu seperti ini. Nah, kurang lebihnya begitu, Mbah Gatot. Iya. Kita mungkin mulainya waktu lihat Pak Jokowi di Solo itu ya, Mbak Gatot ya. Setelah Iya. Pak Rudi, FX Rudi itu ya. Apa itu namanya, yang wali kota Solo sebelum Pak Jokowi itu ya, Oh, yang iya, non Muslim itu ya. Iya. Itu kan Pak Jokowi bener-bener luar biasa dicintai masyarakat, khususnya di Solo ya, Mbak Gatot ya. Iya. Terus kemudian menurut Mbak Gatot, hadirnya Pak Jokowi itu seberapa besar untuk mendongkrak apa itu namanya, suara partai politik, Mbak Gatot? Ya, saya rasa cukup besar. Cukup besar Iya, sekali ya. cukup besar karena beliau itu kalau menurut paham Cokro Manggilingan ya. Jadi orang yang memang dipersiapkan, skupnya nasional. Nah, sehingga rupanya beliau menyadari itu dan akhirnya langkah-langkahnya itu tepat. Memang dari satu sisi nampak, oh ini ambisinya kok begini. Nah, misalnya satu contoh ya, sudah dipersiapkan wali kota Solo itu si X. Kok tahu-tahu dirubah. Pak Jokowi minta kepada Bu Mega untuk diganti ini. Itu bukan semata-mata kehendaknya sendiri, tapi beliau mempelajari siklus. Gitu. Nah, dengan begitu maka langkahnya tepat. Itu yang saya maksud begitu. Jadi Ya. Pak Jokowi itu dalam mengambil keputusan melihat siklus ya, Mbak Gatot ya? Iya. Oke. Iya. Oke. Itu kesimpulan itu Mbak Gatot ambil dari mana kira-kira? Kan sejak awal sudah saya sampaikan bahwa dunia ini, sejarah manusia itu berjalan melingkar, termasuk sejarah bangsa, bahkan termasuk ya pribadi. Itu begitu. Nah, makanya setiap orang ya, ini di Jawa ini pasti akan memahami, berusaha memahami pada saat beliau akan punya anak. Ya. Demikian anak dinyatakan, dokter menyatakan bahwa si istri ini sedang mengandung pertama. Beliau akan mendeteksi siapa kira-kira siklusnya calon anak saya yang dalam kandungan ini. Itu umum. Umum. Nah, makanya pada saat dunia pendidikan ya, yang cukupnya internasional itu selalu menerangkan tentang pendidikan anak-anak, bahkan sejak masih muda. Dulu tidak ada tikam, tidak ada tika, ada PAUD, bahkan diterangkan bahwa anak-anak itu dididik mulai masih bayi. Dan ini Jawa sudah menanggapi bahwa pendidikan itu justru diawali sejak anak dalam kandungan. Anak itu awal dinyatakan si istri mengandung, itu sudah dimulai pendidikan itu. Nah, bisa disimpulkan sebenarnya Pak Jokowi itu juga dimanfaatkan oleh partai politik ya, Pak Gatot, termasuk dimanfaatkan oleh oligarki, ya kan, media untuk investasi jangka panjang dan lain sebagainya. Karena kalau kita lihat awal-awal di DKI Jakarta gitu, ketika beliau masih menjadi gubernur, itu beliau sering membuat statement, saya tidak mau bikin jalan tol karena itu hanya untuk orang kaya saja gitu. Saya pengen fokus di transportasi massal gitu. Tapi statement itu kemudian berubah, Mbak Gatot. Nah, apakah ini sebenarnya Pak Jokowi juga digerakkan atau kemudian dipengaruhi, diintervensi oleh oligarki, Mbak Gatot? Nah, kalau
secara teknis ya, teknis dari gerakan di dalam beliau atau itu untuk meniti jalan hidup ya sesuai dengan siklusnya. Nah kalau sudah menyangkut teknis, ini sudah duniawi, duniawi. Jadi sudah pakai akal, pengaruh lingkungan dan sebagainya. Itu dalam menyangkut teknis. Iya, karena menyangkut teknis. Ya, ada pelajarannya. Jadi bagaimana harus membangun, apa yang harus dibangun, dimulai dari mana itu kan sudah teknis itu. Ya. Kalau misalnya beliau dianggap sebagai pemimpin boneka, bagaimana Mbak Gatot? Karena sedikit-sedikit dia bilang saya nunggu restu dari Bu Mega dan lain sebagainya, itu kan sering sekali beliau ucapkan gitu. Apa yang ingin Mbak Gatot sampaikan dengan statement itu? Nah tetap kalau itu saya kaitkan dengan siklus ya atau cokro manggilingan, beliau mungkin sudah pada siklus yang lampau memang ada yang mengendalikan. Ada yang mengendalikan, sosok yang mengendalikan itu ada. Berdasarkan sejarah ya Pak Gatot ya. Nanti siklusnya kan terulang kembali. Iya. Nah, beliau memahami siapa yang mengendalikan saya ini. Nah, di sini permasalahannya kan apa ya? Kehidupan objektif ya. Secara objek kehidupan objek lingkungan itu kan berubah. Ini kan berubah. Jadi kalau saya menyebutkan bahwa Pak Jokowi ini sekasnya Raden Wijaya, jadi Raja Majapahit pertama. Nah, kondisi objektifnya pada masa itu kan lain dengan sekarang. Nah, otomatis ada perubahan-perubahan di sini yang kadang-kadang tidak dipahami, kadang-kadang mudah dipahami. Apakah dulu itu juga si pembimbing Maharaja itu sampai mendetail. Nah, itu kan tidak tahu. Apa itu nanti ada sekian persen tergantung kepada yang bersangkutan. Atau malah dibalik. Demikian siklusnya ini dulu penasehat, ya, pengarah. Dan ini eksekutifnya. Lantas otomatis yang mengangkatkan ini, yang mengusahakan untuk terangkat karena siklusnya demikian. Tapi demikian terangkat bisa terbalik. Ini yang harus mengikuti ini. Iya. Karena apa? Karena dia yang merasakan apa ya, gerakan apa yang dilakukan itu. Jadi mulai awal sampai akhir. Sekarang itu terbalik ya? Bisa begitu. Bu Mega bisa mengikuti Pak Jokowi. Nah, gitu bisa maksudnya. begitu. Jadi yang mana mengikuti yang mana. Ini sesuai dengan pengalaman masing-masing. Sehingga dalam membicarakan soal ini tetap harus dikaitkan dengan siklusnya. Siklusnya. Ini kok udah sesuai dengan siklusnya. Yang betul begini. Nah, ini kan diskusinya di situ. Nah, cuma ini karena menyangkut satu paham yang sifatnya itu apa ya? Semacam kalau kita pakai bahasa sekarang menyebut paham-paham lama itu apa itu aliran-aliran lama itu namanya loh. Kalau sekarang kan baru kontemporer, sekarang ini kekinian. Tapi yang lama ini ada istilahnya kan kurang enak didengar kadang-kadang. Nah itu jadi itu tetap dipegang. Paham lama itu dipegang. Sementara yang satunya misalnya, enggak, ini sekarang begini. Nah, itu kalau beliau-beliau itu berpegang pada teori siklusnya ini. Itu saya maksud. Kalau tidak, saya tidak tahu. Ini. Jadi sekarang kondisinya bisa terbalik. Kalau dulu kan sedikit-sedikit nunggu restu Bu Mega gitu ya Mbak ya. Karena beliau yang merasakan sendiri gitu ya Mbak ya. Iya. Tapi yang melukai masyarakat kadang Mbak ya, khususnya teman-teman yang kemudian dia logika berpikirnya lumayan kritis gitu ya, kaum akademisi begitu. Bu Mega itu sering mengatakan di saat pidatonya, saya tidak tahu itu soal ego atau soal apa begitu, presiden dikatakan sebagai petugas partai gitu. Itu kan sebenarnya melukai etika konstitusi kita gitu Mbak. Nah ini menurut Mbak Gatot gimana Mbak? Sekarang ini sudah zamannya orang pandai berdiplomatis ya. Pandai berdiplomatis. Salah bener pun bisa dirubah dengan ungkapan kata-kata yang enak gitu. Jadi walaupun istilah petugas partai itu untuk rakyat gitu ya. Jadi tetap juga rakyat juga yang menentukan. Jadi semua itu kan diplomatis saja. Jadi saya tidak berbicara sampai ke situ. Itu ya. Permainan kata-kata aja, itu ya Pak. Nah, cuma ini yang tambahnya lagi bahwa ini bukan pertarungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi, bukan. Tapi ini saling sepakat untuk
bisa memastikan siklusnya ini sebetulnya di mana. Secara Pak Jokowi ini hanya mencari kebenaran itu jadi saja. kedua belah pihak ini sama-sama tahu siklus. Kalau menurut saya begitu, ya. Nah, misal ketika Mas Gibran mau sungkem atau Mas Kaisang mau sungkem, nggak direspon, itu hanya sebatas drama saja menurut Mbak Gatot, biar kelihatan menarik gitu aja. Gimana ya? Jadi mau dikatakan begitu ya tidak juga. Oh gitu ya Pak. Iya, jadi sulit. Jadi bahasa politik sulit. Ini menyangkut orang-orang politik. Oke. Iya, orang politik yang. Tidak sedikit yang menyayangkan katanya Pak Jokowi ketika kemudian terkait dengan undang-undang ITE itu Pak, dikatakan untuk menjebak pihak-pihak tertentu gitu. Nah, apakah benar Pak Jokowi itu juga ada otoritariannya juga menurut Mbak Gatot? Dengan fakta-fakta yang Mbak Gatot lihat di lapangan. Dalam siklus ada juga begitu itu. Jadi kenapa kok ada sekarang sistem demokrasi? Kan karena manusia itu pada dasarnya bebas kan. Pada dasarnya bebas, juga pemimpin bebas juga untuk menjadi otoriter, kan? Sehingga dibatasi dengan demokrasi ini. Karena muncul juga kan naluri-naluri untuk otoriter, naluri untuk kepentingan itu muncul juga. Ya tidak bisa disalahkan karena memang kalau kita berbicara tentang anak itu kan masakan anak ini. Itu semua orang ingin membahagiakan anaknya. Nah itu tidak ya antara bahagia lewat jalur mana, apa jalur jabatan, apa jalur uang dan sebagainya. Kan itu masing-masing punya cara sendiri-sendiri. Ya. Yang penting dalam ajaran Jawa, siapapun itu pimpinannya atau presidennya, umumnya menurut pengamatan saya tidak lepas dari siklus itu. Dia berjalan di rel siklusnya itu. Nah, yang paling sekarang hangat jadi bahan pembicaraan itu Mbak Gatot menjelang jabatan beliau yang berakhir begitu. Lagi-lagi banyak rakyat yang terluka Mbak Gatot soal transformasi Pak Jokowi dari yang tadinya seolah-olah benar-benar membela rakyat itu, terus kemudian bertransformasi menjadi seorang tokoh yang membangun dinasti politik. Ada Mas Gibran, ada Bobi, ya, ada Kaisang, termasuk Anwar Usman dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bagaimana Mbak Gatot menjelaskan bahwa itu semata-mata bukan kemudian keinginan Jokowi untuk membangun nepotisme atau itu gimana Mbak Gatot berdasarkan keilmuan yang Mbak Gatot pahami? Begini, setelah beliau yang bersangkutan ini ikut lingkaran siklus. Nah, beliau merasa sudah cukup selesai tugasnya, sehingga ikuti aja. Nah, akhirnya setelah di akhir perjalanan beliau dibebani. Setelah Anda ini, nah, ini tuh bisa menyebut orang lain, bisa menyebut saudara, bisa menyebut anak. Nah, ini beban. Beban yang harus dilakukan. Nah, setelah itu beliau melihat situasi, misalnya melihat konstitusi, melihat undang-undang tentang umur berapa seseorang itu bisa dicalonkan cawapres atau wapres. Nah itu terkena itu. Akhirnya harus bermain untuk mengabulkan sesuai dengan siklusnya itu. Harus bermain. Itu jadi terpaksa harus bermain sesuai dengan siklusnya untuk menggugulkan siklusnya itu. Nah ini jadi di satu sisi mungkin waduh kok begini mainnya. Di sisi lain ini aku kosong ngono. Nah itu jadi sudah tidak diduga kan bahwa pada suatu saat demikian mau turun, nanti penggantinya dibebankan pada beliau siklusnya oleh alam ini. Terus dipelajari, loh kok ada ganjaran di sini? Ya harus main. Tapi kalau bicara soal prediksi Mbak Gatot, kayak Bung Karno kan endingnya tidak bagus, maksudnya nggak bagus tuh menderita gitu Mbak Gatot. Pak Harto juga sama dan seterusnya gitu. Jokowi akan mengalami nasib yang sama nggak menurut Mbak Gatot? Akan wirang nggak seperti yang lain gitu? Itu biasanya siklus dunia itu. Oh, siklus dunia. Iya, dunia itu di mana-mana pimpinan itu begitu. Oh gitu ya Mbak ya. Sekarang jangankan sekarang presiden ya, Nabi Rasul juga begitu. Diracun ya. Iya, jadi siklus dunia ini. Nah, oleh karena itu ya pandai-pandai. Pandai-pandai satu ya tatak. Jadi sudah diterima. Memang takdirnya pemimpin gitu tatak, ya Pak. Iya. Dan nanti akan terangkat lagi setelah beliau tidak ada. Mulai namanya
dari apa ya menjadi Iya. baik kembali. Itu kan kebiasaan. Siap. Siklus dunia ini. Bisa dipelajari begitu ya, Mbak ya. Iya. Nah, kapan hari yang waktu kita dialog itu, Mbak, yang sempat videonya viral ditonton banyak orang, itu Mbak Gatot juga menyinggung soal PSI, yang Partai Anak Muda itu, Mbak Gatot. Iya. Tapi yang saya kadang nggak terima gitu ya, Partai Anak Muda itu kan sebenarnya harus mencerminkan program-program ya pembaharuan gitu. Malah sekarang Partai Anak Muda ini menjelma menjadi Jokowisme, Mbak. Jadi apa tuh namanya, yang diusung malah semacam kayak pragmatisme begitu. Malah mengangkat figur dalam waktu sebentar, meskipun sebenarnya kayak Mas apa tuh namanya Kaisang itu obrolannya saya yakin sudah lama lah. Tapi Partai Anak Muda sekarang yang dijadikan figur orang tua begitu. Cenderung pragmatisme gitu dengan mengangkat apa tuh namanya anak presiden. Itu menurut Mbak Gatot bagaimana soal PSI ini? Begini ya, jadi semua teori ya, itu kan rumus. Iya. Rumus. Jadi semua persoalan dimasukkan ke rumus ini. Kan gitu ya, terus dihitung. Kan begitu ya. Iya. Jadi rumus itu ada dalam siklus itu. Dan semua persoalan dimasukkan ke sini. Dimasukkan dalam rumus ini. Nanti akhirnya setelah dihitung, keluarnya sesuai dengan siklus itu. Jadi misalnya ya, kalau gitu dipersiapkan. Pak Jokowi tahu tentang siklus anaknya. Jadi sejak muda sudah dipersiapkan. Misalnya begitu. Sehingga pas nanti. Nggak terus dibiarkan aja. Misalnya sekolah akarmu, terus ini kan berarti dari ditata. Nah, sebab apa? Siklus berjalan, tapi tergantung manusianya. Andai kata tidak ngikuti juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Iya. Tapi berakibat. Nah, kadang-kadang ada orang yang cukup nanti siklusnya itu hanya menyangkut untung rugi dari pribadinya atau keluarganya, tapi tidak menyangkut masyarakat. Ada orang yang siklusnya menyangkut masyarakat. Kalau dia dididik dengan benar, dia akan menjadi sangat berguna untuk masyarakat. Kalau tidak benar, waduh, masyarakat akan kabut oleh orang ini. Iya, akan menjadi menjadi sangat dirugikan masyarakat oleh orang ini. Ini yang dituntut oleh siklus teori tadi, yang harus dibebankan kepada yang bersangkutan. Iya, Bang. Jadi kalau menurut Mbak Gatot ini mungkin sama ya dengan feeling saya. Mau yang jadi itu Ganjar atau Prabowo, Jokowi dan Mega itu sama-sama menang. Kira-kira begitu ya, Mbak Gatot? Iya. Kecuali Anies ya, Pak ya? Iya. Iya, Pak? Iya, betul. Iya. Oke. Iya. Nah, sekarang gini Mbak Gatot. Ini yang lucu, Mbak. Kalau Mbak Gatot mungkin sering lihat ini ya, apa tuh di banner-banner gitu ya, Mbak Gatot ya. Iya. Di banner-banner itu kan ada tulisan gambarnya Jokowi kan. Ada gambarnya Jokowi, kemudian setelah ini kayaknya jatahnya Pak Prabowo gitu. Ini kan sebenarnya secara etika konstitusi kan bermasalah, Mbak Gatot. Iya, yang milih rakyat kok. Terus belum sudah diklaim kayak gitu. Itu merespon hal-hal seperti itu bagaimana menurut Mbak Gatot? Saya rasa biasa saja. Oh, biasa iya. saja ya. Jadi jangan dipandang kalau guyonnya seorang presiden dengan kita lain, sama saja kan. Bisa kita, calon presiden kan bisa saja. Misalnya Pak Lurah digitukan, sama saja kan. Biasa aja ya. Itu kan guyon aja. Nah, iya. Atau paling enggak memberikan gambaran juga. Gitu. Saya kembali ke pertanyaan saya tadi, Mbak Gatot. Kalau tadi kan mau Ganjar atau Prabowo, ini Jokowi sama Mega sama-sama senang gitu. Tapi bisa jadi juga loh, Mbak, yang namanya Muhaimin Iskandar ini kan menteri kesayangannya Jokowi. Bisa jadi Muhaimin diselundupkan juga ke Anies untuk dalam rangka siapapun yang jadi presiden tetap di bawah kontrol Jokowi. Sekarang orang sekelas Muhaimin, Mbak, yang terus kemudian diduga kena kasus besar, terus tidak mungkin dong dia berani berseberangan tanpa seizinnya Pak Jokowi. Sama dengan bunuh diri dong, Mbak Gatot. Ini termasuk saking pandainya Pak Jokowi dalam memainkan posisinya atau bagaimana menurut Mbak Gatot? Ya bisa juga begitu. Karena apa? Karena aman kan. Jadi seperti halnya selain siapa Pak Muhaimin yang dekat dengan Pak Jokowi, itu ada Nasdem kan. Iya, oke. Di Anies kan ada Nasdem, ini nasionalis kan ini, sangat nasionalis Nasdem ini. Bahkan pernah disebutkan juga Soekarnois. Jadi ya semua itu akhirnya
ada pengamannya sendiri-sendiri. Oke. Gitu. Jadi Mbak Gatot barangkali ketiga pasangan itu memang Pak Jokowi menaruh kakinya di tiga pasangan ini bisa jadi ya Mbak ya? Bisa, karena beliau terbebani untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Menyelamatkan bangsa dan negara ya, bukan Iya. terbebani untuk kalau sampai yang jadi presiden itu nanti bukan orangku, bisa jadi saya masuk penjara. Seperti yang disampaikan oleh Yusril Enggak. Iza Mahendra. Enggak. Infrastruktur ini adalah alat untuk memenjarakan Jokowi, maka saya harus jadi wakil presidennya Pak Prabowo dan lain sebagainya itu. Kan ada itu, Iya. yang kayak gitu itu. Enggak ya, bukan seperti itu ya? Enggak. Oh, Saya rasa gini, saya boleh kalau menurut Heeh. pengamatan saya, yang namanya kepala negara, presiden kepala negara, mentalnya luar biasa. Nggak sama dengan kita. Mental penjara itu hanya tersenyum aja. Oh iya. Semua saya rasa begitu. Mentalnya siap sudah. Siap Nelson dibunuh, Mandela ya. gitu ya, Pak. Siap membunuh, siap dibunuh, siap masuk penjara, siap. Nah kita yang melihat itu koyo-koyo takut-takutan. Enggak. Saya rasa semua kepala negara itu mentalnya mental baja itu. Ya. Oke. Tapi pasca Surya Paloh mengusung Anies, Mbak, disandingkan dengan apa tuh namanya Caimin gitu ya, Mbak ya. Iya. Itu kok tiba-tiba badai dahsyat menggoncang Nasdem, Mbak. Yassin Limpo ya, Plet gitu ya. Itu menurut Mbak Gatot gimana? Ada kekhawatiran, ketakutan dari status quo atau seperti apa, Mbak? Begini, jadi ini jadi saya jadi tidak menebak secara persis bahwa apa Gibran itu ayam buruk gitu ya. Itu memang pada masa-masa Mojopahit menjelang lahirnya ayam buruk itu bencana alam, bahkan banjir besar di wilayah Jawa Timur ini, jadi di sekitar Keraton Mojopahit. Banjir besar itu pada saat mau melahirkan si Tribuana Wijayatuwasa mau melahirkan ayam buruk. Jadi bencana alam. Bencana alam. Iya. Ya. Bencana alam itu akhirnya ditengarai oleh bini sepuh saat itu. Kalau saya baca di bukunya Profesor Dr. Samit Mulyana itu. Waktu itu para bini sepuh di Mojopahit itu menebak, wah ini mau lahir orang besar. Nah itu. Ya, akhirnya putranya Tribuana Wijayatuwasa itu. Itu. Nah, tapi ya soal Mas Gibran ini menariknya gini, Mbak. Yang jadi masalah itu kan sebenarnya perubahan konstitusi gitu ya, kalau kita mengacu pada negara-negara yang memang sudah lama menjalankan demokrasi gitu ya, Mbak ya. Itu kan biasanya untuk perubahan konstitusi itu kan digunakan untuk periode pencalonan selanjutnya gitu, Mbak. Enggak ya, Mbak, ini? Langsung dipakai saat itu juga, dan yang ngedok pamannya ya bikin orang marah kan mungkin gara-gara itu, Mbak. Itu di satu sisi loh ya. Di sisi yang lain PDI itu selalu begitu, Mbak. Dulu waktu Bu Mega mau naik gitu ya, mbok ya undang-undangnya diubah, apa konstitusinya, wong saya ini kan cuma lulusan SMA biar saya bisa nyalon gitu ya. Nah ini kan kalau dikomparasikan tuh Mas Gibran tuh lebih bagus loh daripada Bu Mega, Mbak. Kuliahnya lebih tinggi di luar negeri dan lain sebagainya gitu. Gimana merespon dua hal ini, Mbak Gatot? Langsung dipakai saat ini juga gitu, tidak seperti apa perubahan konstitusi di negara lain dipakai pada apa periode selanjutnya gitu. Menurut Mbak Gatot gimana? Saya rasa di Indonesia ini itu secara umum begitu. Contohnya zaman dulu aja, jadi membentuk konsep. Jadi dipikirkan dulu MPR apa itu ya, dan memilih, nah ini ya, memilih presiden wakil presiden ini bersamaan. Jadi tidak ditawarkan dulu kan, bersamaan. Nah, seperti kalau dulu istilahnya GBHN dibentuk, presiden dipilih. Loh, bagaimana isi GBHN itu kan nggak tahu. Jadi menurut Mbak Gatot ini bukan sebuah kebetulan yang keterlaluan gitu, bukan ya? Bukan Ya? kebiasaan begitu. Mestinya kan GBHN dulu sekian lama dipelajari, wah saya sanggup sudah melaksanakan ini jadi presiden. Oh saya tidak sanggup kan, tidak dibareng no. Itu kebiasaan kan itu. Ya. Mbak Gatot, sorry nih kalau saya analisa secara pribadi gitu ya, karena saya dulu kebetulan memang sukanya demo-demo gitu, Mbak Gatot ya. Jadi kalau diajak bahas politik tuh seneng banget gitu, Mbak ya. Iya. Seberapa mungkin, Mbak, kira-kira Megawati akan lengser dan akan digantikan Jokowi sebagai ketua umum PDI Perjuangan, Mbak? Wah ini kalau sudah Siklus, Mbak, siklus. Saya rasa enggak sedetail itu siklus itu. Oh. Enggak. Hanya garis besarnya saja. Iya. Oke, dari soal Jokowi.